Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Safira Ramadhani dengan NIM 2413061. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab serta menjelaskan beberapa pertanyaan dari materi bahasa hipnosis yang telah di-share oleh dosen dalam bentuk PPT. Materi ini membahas tentang bagaimana bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang secara halus melalui komunikasi. Beberapa konsep yang akan saya bahas mencakup induksi, persuasi, 5 teknik bahasa hipnotis, prinsip mirroring, hingga teknik psychomotor yang digunakan untuk mengubah cara pandang seseorang hanya melalui percakapan sederhana. Berikut penjelasan saya secara berurutan berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Soal nomor 1. Jelaskan perbedaan antara induksi dan persuasi dalam konteks bahasa hipnotis. Bagaimana keduanya dapat digunakan bersama-sama dalam sebuah percakapan? Dalam konteks bahasa hipnotis, induksi adalah proses mengarahkan seseorang masuk ke kondisi trance hipnotis atau kondisi fokus dan rileks agar pikirannya lebih terbuka terhadap sugesti. Kondisi trance dalam komunikasi adalah kondisi kesadaran yang berubah di mana fokus perhatian individu menjadi sangat terarah, seringkali menyebabkan seseorang menjadi lebih rileks, lebih terbuka terhadap sugesti, dan lebih mudah menyaring opini dari luar. Sedangkan persuasi adalah cara meyakinkan seseorang untuk menerima ide atau saran tertentu melalui pilihan kata yang mempengaruhi logika dan emosi. Atau bisa dibilang, tindakan ini mempengaruhi atau membujuk seseorang untuk mengubah keyakinan, sikap, atau perilaku. Jadi sederhananya, induksi membuka pintu bawah sadar, sedangkan persuasi membawa pesan masuk ke dalamnya. Dalam percakapan, keduanya bisa digabung. Misalnya pada saat proses induksi, kita menenangkan lawan bicara terlebih dahulu. Lalu pada proses persuasi, kita memberi saran atau ajakan yang halus. Kita masuk ke soal nomor 2. Sebutkan 5 teknik bahasa hipnotis yang dapat digunakan untuk mendapatkan perhatian seseorang secara efektif. Berikan contoh penerapannya dalam situasi nyata. Dalam komunikasi hipnotis, ada 5 teknik bahasa yang bisa digunakan untuk mendapatkan perhatian seseorang secara efektif. Yang pertama adalah raising and leading. Biarkan mereka merasa benar dan berpegang pada keyakinan mereka. Lalu perlahan arahkan mereka ke dalam keyakinan kita. Pada proses raising, kita mengikuti dulu sudut pandang orang lain agar mereka merasa dimengerti. Lalu perlahan arahkan ke sudut pandang kita tanpa membuat mereka merasa disalahkan. Ini disebut proses leading. Misalnya, iya aku ngerti sih kenapa kamu lebih pilih cara itu, soalnya kelihatannya memang lebih cepat. Tapi gimana kalau kita coba cara ini juga? Mungkin hasilnya bisa lebih rapi dan kita nggak perlu revisi ulang lagi. Di sini kita tidak menentang langsung, tapi mengakui dulu pandangan dia. Hal ini disebut pacing. Lalu mengarahkannya ke sudut pandangmu. Hal ini disebut leading. Yang kedua adalah utilization. Pergunakan kebenaran yang mereka pegang sebagai penguat dan pendukung tercapainya tujuan-tujuan kita. Gunakan keyakinan atau pendapat mereka sebagai alat bantu untuk mencapai tujuanmu sendiri. Jadi, kamu tidak melawan keyakinannya, tapi menggunakannya untuk membuat mereka setuju denganmu. Contoh kalimatnya misal, kamu kan memang tipe orang yang suka kerja cepat dan gak mau ribet, makanya sistem otomatis ini cocok banget buat kamu. Jadi, kamu bisa tetap selesai cepat tanpa harus ulang-ulang pekerjaan. Di sini, kamu menggunakan nilai yang orang itu pegang, yaitu suka kerja cepat dan gak suka ribet, untuk mendukung idemu sendiri. Itulah inti dari utilization. Yang ketiga, earlier comment. Earlier comment adalah perintah yang diselubungkan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau pernyataan netral. Jadi, orang yang mendengarnya gak sadar bahwa dia sedang diberi perintah. Tapi, alam bawah sadarnya menangkap pesan itu. Coba bayangkan, kalau kamu mulai percaya diri dari sekarang, berapa banyak peluang yang bisa kamu capai nanti? Di sini, perintah terselubungnya adalah mulailah percaya diri dari sekarang, disampaikan lewat kalimat yang inspiratif. Dengan cara ini, pesan yang kita sampaikan bisa masuk lebih dalam tanpa membuat orang merasa digurui atau dipaksa. Selanjutnya adalah presupposition. Ini adalah teknik menyisipkan asumsi tersembunyi dalam kalimat agar pendengar tanpa sadar menerima ide yang kita sampaikan. Contohnya, kamu mau ikutin sesi pagi atau siang? Kalimat itu mengasumsikan bahwa orangnya pasti ikut, tinggal memilih waktunya saja. Tanpa disadari, mereka sudah setuju.
Bahkan sebelum menjawab, bisa ikut atau tidak. Dan yang terakhir, yaitu reframing. Reframing berarti mengubah cara seseorang memaknai situasi agar bisa melihat suatu hal dari sisi yang lebih positif dan membangun. Misalnya, ketika seseorang bilang, "Aku gagal," kamu bisa jawab, "Mungkin bukan gagal, tapi memang belum waktunya. Bisa jadi ini cara Tuhan nyiapin kamu buat hal yang lebih baik." Dengan reframing, kita tidak menyangkal perasaan orang itu, tapi membantu mereka memandang situasi dengan cara yang lebih kuat dan optimis. Kita masuk ke soal nomor 3. Gambarkan prinsip mirroring dalam komunikasi hipnotis. Bagaimana teknik ini dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Mirroring berarti meniru bahasa tubuh, intonasi, atau ekspresi lawan bicara secara halus agar mereka merasa nyaman dan diterima. Teknik ini membantu kita membangun rapport, yaitu rasa kedekatan dan kepercayaan yang alami dalam komunikasi. Contohnya, kalau lawan bicara berbicara dengan nada yang lembut dan tempo yang lambat, kamu bisa menyesuaikan dengan nada dan tempo yang beda, supaya percakapan terasa seirama. Atau, kalau mereka sering tersenyum dan menggunakan gestur tangan ringan, kamu bisa membalas dengan senyum hangat dan ekspresi yang terbuka. Bukan meniru, tetapi menyesuaikan. Tujuannya bukan untuk menyalin setiap gerakan, melainkan menunjukkan empati dan keselarasan emosi. Dengan mirroring, komunikasi terasa lebih hangat dan pesan yang kamu sampaikan lebih mudah diterima. Kita masuk ke soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan sleight of mouth dalam konteks merubah keyakinan seseorang? Berikan definisi dan contoh sederhana. Sleight of mouth juga disebut sebagai conversational belief change atau cara merubah keyakinan dan pemikiran orang lain hanya melalui percakapan. Sleight of mouth adalah teknik mengubah keyakinan seseorang melalui permainan bahasa yang elegan. Teknik ini berasal dari NLP atau Neuro Linguistic Programming dan sering disebut sebagai sulap kata. Karena kita membalik cara pandang seseorang tanpa menyerang pendapatnya secara langsung. Tujuannya adalah membantu orang melihat sudut pandang baru, sehingga keyakinan lamanya bisa berubah dengan sendirinya. Contohnya, kalau teman setim kita bilang kita gagal mencapai target, berarti strategi kita salah. Kamu bisa menjawab, atau mungkin justru strategi ini yang bikin kita tahu mana langkah yang harus diperbaiki supaya bisa tembus target berikutnya. Kamu tidak menolak pendapatnya, tapi mengubah arah makna dari kegagalan berarti kesalahan menjadi kegagalan berarti pembelajaran. Nah, itu contoh dari sleight of mouth, mengganti makna tanpa menolak keyakinan awalnya secara langsung. Kita masuk ke soal nomor 5. Jelaskan perbedaan antara reframing dan sleight of mouth. Bagaimana sleight of mouth digunakan untuk memodifikasi keyakinan seseorang melalui refleksi yang elegan dengan percakapan. Reframing artinya mengubah cara seseorang memandang situasi dengan memberi konteks baru, sedangkan sleight of mouth artinya mengubah keyakinan seseorang lewat refleksi cerdas dalam percakapan. Kalau reframing fokus pada makna situasi, sedangkan sleight of mouth lebih dalam dari reframing, fokus pada keyakinan atau pola pikir di balik situasi itu. Contohnya, kalimat reframing, "Kamu gak gagal, kamu cuma belum menemukan cara yang pas." Contoh untuk kalimat sleight of mouth, "Kegagalan bukan tanda kamu gak mampu, tapi tanda kamu berani mencoba." Kita masuk ke soal nomor 6. Sebutkan 4 dari teknik sleight of mouth yang paling umum digunakan. Berikan contoh konkret untuk masing-masing teknik tersebut. Teknik yang pertama yaitu reframing nilai atau value reframe. Memiliki tujuan mengubah makna negatif dalam keyakinan seseorang menjadi sesuatu yang bernilai positif. Contohnya, gagal itu buruk. Kamu bisa membalas dengan kalimat, "Gagal justru bukti kalau kamu berani mencoba dan gak takut belajar dari kesalahan." Teknik kedua yaitu intention reframe, yang memiliki tujuan menunjukkan bahwa di balik perilaku atau keyakinan negatif selalu ada niat positif yang bisa diambil. Contohnya, "Aku terlalu perfeksionis." Kamu bisa membalas dengan kalimat, "Berarti kamu orang yang ingin memberikan hasil terbaik. Itu niat yang bagus, tinggal diatur supaya lebih seimbang." Teknik ketiga yaitu consequence reframe, memiliki tujuan mengajak orang-orang melihat akibat atau konsekuensi dari mempertahankan keyakinan negatifnya. Contoh kalimatnya, "Aku gak mau mencoba lagi." Kamu bisa membalas dengan kalimat, "Kalau kamu berhenti mencoba, kamu gak akan tahu seberapa besar kemampuan kamu sebenarnya." Teknik yang keempat yaitu hierarchy of criteria atau reframe kriteria lebih tinggi.
dengan tujuan menunjukkan bahwa ada nilai yang lebih penting dari keyakinan lama, sehingga orang terdorong untuk berubah. Contohnya, aku gak punya waktu buat belajar. Kita bisa menjawab dengan kalimat, tapi kamu pengen sukses kan? Kadang waktu bisa dicari untuk hal yang benar-benar penting. Dan yang terakhir, soal nomor 7. Bagaimana Anda dapat mengidentifikasi keyakinan yang perlu diubah pada seseorang sebelum menggunakan teknik Sleight of Mouth? Mengapa langkah ini penting? Sebelum menggunakan Sleight of Mouth, penting banget untuk tahu dulu keyakinan mana yang ingin diubah dengan cara mendengarkan bagaimana cara orang berbicara, apa kata kunci yang sering mereka ulang, atau apa alasan mereka menolak sesuatu. Langkah ini penting banget karena kalau kita asal menantang keyakinan, orang bisa merasa disalahkan. Tapi kalau kita tahu akar pikirannya, kita tahu bagaimana cara mereka berpikir, kita bisa dengan mudah membantu mereka berpikir dengan sudut pandang baru, tanpa memaksakan pendapat kita. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.